Salam sejahtera dalam Kristus. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 16 Mei 2020. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini dari Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai ayat 22. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami senantiasa berserah dan bersandar di dalam segala peristiwa kehidupan kami. Kami selalu percaya bahwa firman-Mu itulah yang akan menjadi penuntun kehidupan kami. Karena itu kami selalu merindukan firman-Mu. Saat ini kami menyatakan kerinduan kami itu, di mana kami sudah siap untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus menyertai kami, agar kami dimampukan menghayati firman-Mu, bahkan menghidupi firman-Mu ini. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai ayat 22. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya, serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering di atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu, dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau,
segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, tema perenungan kita adalah syukur Tuhan masih sayang. Kura sumanga, napa kaborok siap iki puang? Syukur, syukur, Tuhan masih sayang. Kalimat inilah yang sering keluar dari mulut kita ketika kita terluput dari sebuah musibah. Bahkan tidak jarang orang berusaha melakukan sesuatu sebagai tanda bahwa ia sungguh merasa beruntung. Demikianlah yang dirasakan oleh Nuh, bahwa dari sekian manusia di bumi, dia dan keluarganya justru dipilih Tuhan untuk luput dari bahaya maut yang sungguh mengerikan. Air bah melanda bumi 150 hari lamanya. Semua yang ada di bumi musnah kecuali Nuh beserta keluarganya dan beberapa binatang yang diizinkan Tuhan untuk masuk di dalam bahtera. Sungguh tidak ada alasan bagi Nuh untuk tidak bersyukur. Karena itu, setelah air bah surut dan mereka keluar dari bahtera, Nuh mengambil inisiatif untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Kisah air bah ini sungguh menjadi pelajaran penting bagi anak-anak Tuhan saat ini. Sesungguhnya banyak dosa yang dapat memicu murka Tuhan. Inisiatif Nuh untuk memberi persembahan kepada Tuhan tanpa paksaan tidak hanya menjadi berkat bagi dirinya, namun juga menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana firman-Nya bahwa Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Itu jelas di dalam ayat 21. Dan itulah berkat bagi dunia. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memberi persembahan yang terbaik sebagai wujud rasa syukur kita atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita?
Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Karena itu, tetaplah menghargai kebaikan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Oleh karena Engkau selalu baik di dalam kehidupan kami. Sebagaimana kebaikan dan berkat-Mu Engkau nyatakan kepada hamba-Mu Nuh bersama dengan keluarga. Maka kami pun percaya bahwa Tuhan mengasihi kami. Oleh karena itu ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Sesungguhnya tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Agar kami selalu mengandalkan Tuhan saja. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada di pihak kami. Dalam segala situasi hidup yang kami alami. Dalam beban berat yang sedang kami jalani pada saat ini. Kami percaya Tuhan yang akan berperkara. Bahkan Tuhan terus berperkara. Dan waktu Tuhan adalah indah pada waktunya. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjalani masa pandemi yang begitu menekan kami. Kami percaya Tuhan memegang tangan kami dengan erat. Sehingga walaupun sulit bagi kami, tetapi kami percaya Tuhan menolong kami. Berkatilah setiap umat-Mu dalam kehidupan secara pribadi, dalam kehidupan bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan juga yang mengasihi negara kami tercinta ini. Tuhan pula yang akan menolong pemerintah kami di dalam menjalankan pemerintahan. Semoga terus beroleh hikmat dari Tuhan saja. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu bersandar kepada-Mu dan senantiasa memohon berkat-berkat Tuhan sepanjang kehidupan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Kami berseru kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.